وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Ghafur. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai ta'lim kita, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Allah senantiasa memberkahi umur kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita menjadi istri yang salehah, anak keturunan kita menjadi anak keturunan dzurriyyah yang saleh-salehah, yang taat kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, Al-Qur'an, hafidz Quran, berhalaqul karimah, berbakti kepada kedua orang tuanya, sukses dunia dan akhiratnya. Ala hadinihi wa kulli niyatin salihah, ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, jami' ikhwani min anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin, jami' ashabi rasulillah wa tabi'in syuhada was salihin wa awliya'i amilin wa rasulil qur'an jami' awliya'i lam syarifin ardul lam maghrib wa bariha wa bakhra subhan sultan ila awliya'i syahidi syamil qur'an Ibrahim wa Sayyidina Habib Zainal Abidin sallallahu alaihi wasallam نضيع الوجه ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ونخو خصوصا الرحيم وألف كتاب الناصحين عثمان بن حسن بن أحمد الشيخ الخضرمي أن الله يولي درجات بالجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Kita masih melanjutkan kajian kita pada fi fadilati birrul walidain, ya, tentang apa keutamaan birrul walidain, ya. Kemarin tentang al-faqih an qala su'ilanil walidaini ida sampai halaman mana, ya. Ya, yuqalu lil walid alal walidihi asratu huquqin. Yang kemarin sampai di situ. Kita lanjutkan. Anil faqih annahu qala su'ila anil walidaini idza mata sakhitaini alal walid hal yumkin ay yurdiyahuma ba'da wafatihima. Dari seorang faqih, beliau berkata su'ila anil walid, ya, ditanyai dari seorang al-walidaini, ya, dari seorang orang tuanya, idza mata, jika kedua orang tuanya itu mati, ya, mata meninggal dunia, sakhitaini, ya, yang keduanya itu sakhitaini murka, ya, dengannya, ya, alal waladihi, ya, terhadap anaknya, hal yumkin ayyurdiyahuma ba'da wafatihim, apakah mungkin, ya, dia mendapatkan seorang anak itu, ya, mendapatkan, ya, ridho kedua orang tuanya ba'da wafatihima, setelah wafat keduanya, ya. Jadi kalau ada orang durhaka ternyata, ya, sebelum akhir hidupnya dia
bertobat dan ingin menebus kesalahannya ya dengan orang tuanya yang membuat orang tuanya itu murka terhadapnya, dia baru sadar ketika dia meninggal dunia ya, anaknya ini sadar insaf taubat, apakah mungkin dia bisa mendapatkan ridho kedua orang tuanya padahal dia sudah meninggal dunia? Qila yumkin ya, berkata Al-Faqih itu ya, sebagian ulama mengatakan yumkin, bisa jadi ya, bisa jadi dengan apa? Bisalah satu asya, dengan 3 perkara ya. Yang pertama ayyakun sholihan, hendaklah dirinya seorang anak tadi menjadikan as-sholihan ya, seorang anak yang soleh ya. Ya, tentu seorang anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya, kedua orang tuanya ya. Ini menjadi penting ya, ketika kita ingin atau kita menebus kesalahan kita terhadap kedua orang tua kita, maka jadikanlah diri kita ini soleh, maka kesolehan kita, kebaikan kita insyaallah akan juga dirasakan oleh kedua orang tua kita. Wasani, dan yang kedua, hal yang kedua yang memungkinkan agar kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita walaupun sudah wafat adalah ayyasila qarabatahuma wa asdiqaihuma ya, wa asdiqaahuma ya, yaitu menyambung ya hubungan kerabat daripada saudara-saudara kedua orang tua kita ya, menyambungkan ya sesuatu yang sudah orang tua kita mungkin ada hubungan dengan tetangganya atau dengan kerabatnya ataupun ya mungkin dengan orang lain yang itu baik ya, kemudian dengan hubungan itu mereka sangat luar biasa, hubungannya erat, baik dan seterusnya, maka kita ya menyambung lagi setelah tiada orang tua kita meneruskan ya persahabatan itu ya, menghubungkan lagi. Wasalis, kemudian yang ketiga ayyastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu lahuma ya. Yang ketiga adalah memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita ya, untuk kedua orang tuanya, wa yad'u lahuma, dan mendoakannya ya, wa yatasaddaqu lahuma, dan juga bersedekah untuk kedua orang tua kita ya. Nah, jadi ada 3 hal yang memungkinkan ketika orang tua kita meninggal dunia dalam keadaan murka dengan kita, dalam keadaan marah atau dalam keadaannya belum ridho dengan kita, maka ketika kita ingin mendapatkan ridho kedua orang tua kita setelah kita bertobat ya, mengakui akan kesalahannya terhadap kedua orang tua kita, yang pertama itu adalah jadikan diri Anda atau diri kita atau seorang anak itu harus solehan. Yang pertama harus soleh ya. Nah, kalau tidak soleh ya tidak akan sadar-sadar ya. Soleh dulu. Kemudian kedua menyambung tali kerabat dengan saudara-saudara atau dengan teman-temannya kedua orang tua kita. Ya, jangan sampai putus. Ya, kalau di sini mungkin banyak ya yang tadinya tidak kenal tiba-tiba kenal di sini, dekat di sini, bagus ya. Kemudian kita berhubungan baik, hubungan erat, bahkan mungkin seperti saudara sendiri ya, saudara kandung sendiri padahal cuman ya teman biasa, teman dalam bekerja atau teman satu daerah ya, karena sama-sama di perantauan jadinya kan ya saling merasa lah bahwa orang perantauan itu ya hidupnya seperti ini, satu rasa. Jadi persaudaraannya kuat ya. Maka itu terus harus dijaga, disampaikan kepada anak-anak kita, itu loh saudara kita, teman ayah orangnya baik, orangnya kayak gini. Nanti kalau ayah tidak ada ya, kamu jangan sampai memutuskan hubungan dengan keluarga mereka ya, terus seperti itu. Nah, ini mungkin ya yang bisa memungkinkan membahagiakan kedua orang tuanya walaupun telah dia tiada, dan akhirnya orang tuanya ridho kepadanya. Wasalis, yang ketiga, salah satu jalannya adalah ayyastaghfiru, memohonkan ampun untuk keduanya.
Ya, doa. Ya, anak yang soleh dan juga mendoakan orang tuanya. Yastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma, dan mendoakan keduanya, wa yatasaddaqu lahuma, dan juga bersedekah ya untuk kedua orang tua kita. Wislah pas ya paslah kalau kita ternyata tidak sesoleh amat ya menjadi anak yang soleh, ya paling tidak kita mengajak orang lain yang soleh untuk mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Benar berarti ya benar lah, misalnya yasinan itu kan ada sodakohnya ya, mengundang orang untuk datang, kemudian menghubungkan tali silaturahim dengan teman-teman saudara atau teman-teman ayah kita atau teman-teman ibu kita undang datang ke rumah ya, menjalin lagi silaturahim. Kita tahu oh itu teman ayah saya, oh itu teman ibu saya ya, diundang, menghubungkan tali silaturahim. Nah ini antara jalan-jalan ya untuk mendapatkan ridho kedua orang tua kita, walaupun mereka meninggal dunia dalam keadaan suhtullah. Yumkin ya, jadi bisa berkemungkinan ya, karena yang mati itu adalah jasadnya, rohnya itu pasti akan selalu hidup, tidak akan mati ya. Makanya ya kalau orang-orang yang soleh, tentu dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang syahid itu tidak mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Bal ahya, akan tetapi mereka selalu senantiasa itu ya. Nah ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan ya sangat erat kaitannya dengan hadis yang sahih bahwa orang meninggal dunia itu pasti akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Ya, shadaqatin jariyatin. Ya, kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketiga au waladin sholihin yad'u lah. Nah, ketiganya kalau kita soleh kemudian kita juga memohonkan ampun untuk orang tua kita, bersedekah untuk kedua orang tua kita, berarti mereka akan mendapatkan juga pahalanya karena kita sedekah atas nama orang tua kita, dan tentu kitanya juga tetap mendapatkan kebaikan dari sedekah itu, dari amal kebaikan itu. Nah, ini penting ya, jangan sampai orang tua kita meninggal tidak diapa-apain, dijengukin aja tidak ya, ziarah kuburnya aja ndak ya, wis kayak naudzubillah ya, kayak binatang saja, selesai dikubur wis ndak ada apa-apa. Jangan sampai seperti itu ya. Nah ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian an Anas bin Malik anna Nabi alaihi salatu wassalam qala la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbahu wa la yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisanahu wa la yadkhulul mu'min al jannata hatta ya'mana jarahu min lisanihi ya. Dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanul 'abdi, tidak akan jejak ya, tidak akan lurus, tidak akan lurus iman seseorang hamba hatta yastaqima qalbahu, sampai lurus hatinya, sampai benar hatinya. Wala yastaqima qalbahu, dan tidak akan lurus hatinya hatta yastaqimu lisan, sampai lurus lisannya ya. Wala yadkhulul mu'min, dan tidak akan masuk seorang mukmin al jannata, kepada surga, hatta ya'mana jaruhu, sampai ya'mana, merasa aman, jaruhu, tetangganya, min lisanihi, dari kejelekan lisannya. Jadi sebenarnya orang yang berkata kasar adalah bagian daripada ya menunjukkan sebenarnya adalah hatinya ya, menunjukkan hatinya. Omongan seseorang itu bisa terlihat ya, bisa kita pahami bahwa itu pasti menunjukkan isi hatinya ya. Kalau kok statusnya itu gelisah terus ya, galau, nah, pasti hatinya
lagi galau. Ya seperti itu, menunjukkan hatinya. Dan lisan itu sebagai apa ya, sebagai apa namanya ya, sebagai tanda daripada keadaan hatinya. Makanya kalau orang yang baik, hatinya yang baik, pasti lisannya ya berbicara itu yang bagus yang bagus-bagus, yang baik yang adem ya, yang tenang, yang nyaman ya. Karena dia tahu ya bahwa lisan itu adalah bagian yang bisa dihukumi, atau orang akan melihatnya adalah dengan lisan karena hatinya tidak tahu. Tetapi ya manifestasi atau gambaran hati seseorang itu terlihat daripada lisannya. Nah, makanya la yadkhulul mu'min, tidak akan masuk seorang mukmin al-jannata, terhadap surga, kepada surga ya, hatta ya'mana jaruhu min lisanihi, sampai ya tetangganya itu merasa aman daripada lisannya. Ya, sering saya sampaikan ya, para mubali sampaikan bahwa ada seorang perempuan yang rajin ibadah, malamnya untuk qiyamul lail, paginya untuk puasa, tetapi kata Nabi dia masuk neraka karena gara-gara lisannya yang jelek, suka ngomongin orang, suka menyakitin orang, suka ghibah, suka fitnah. Maka hati-hati dengan lisan kita ya. Hati-hati dengan lisan kita, karena lisan itu adalah gambaran daripada keadaan hati kita. Makanya di sini la yastaqimanul abdi hatta yastaqim qalbahu wa la yastaqim qalbahu hatta yastaqimu lisanahu. Tidak lurus imannya ya seorang hamba itu sampai hatinya lurus ya, dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya juga lurus atau lisannya baik benar ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama jarahu wajabat lahul jannah. Ya, barang siapa yang memuliakan tetangganya, wajabat maka wajib ya lahu bagi orang yang memuliakan tetangganya itu bagaimana al-jannata surga. Waman ada, dan barang siapa yang ada menyakiti jaruhu, sapaman menyakiti jaruhu tetangganya, la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajma'un, maka laknat bagi orang yang menyakiti sapaman ya Allah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, wal malaika, dan juga para malaikatnya, dan juga wan nasu ajmaun, dan juga manusia semuanya ya. Makanya penting, tetangga itu ternyata penting sekali kedudukannya di dalam Islam ya, di dalam agama, di dalam negara bernegara. Ya sudah dijelaskan kemarin kan tentang hakul ya, jiwar ya, hak-haknya tetangga ada 3 ya, kemarin ulangi. Ada haknya, ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya satu hak. Yang punya 1 hak itu adalah apa? Ya, tetangga yang dia tidak seiman, juga bukan saudara ya, artinya dia punya hak tetangga saja ya. Kemudian yang 2 hak, yaitu dia seiman, dia juga saudara ya. Nah, dia seiman, hakoni jalil hakul Islam hakul Islam ya. Dia tetangga Islam, dan juga dia saudara yang punya 3 hak ya, hakul Islam, wa hakul jiwar, wa hakul tetangga ya. Dia juga muslim, tetangga kita, saudara kita, dan muslim ya benar ya. Ya, al-jiran salah satu bajaru, salah satu hakul jiwar, hakul qarabah, wa hakul Islam, hak tetangga, hak kerabat ya, saudara, masih saudara, dan juga Islam ya itu. Kalau yang 2 hak tetangga dan hak Islam saja. Yang punya 1 hak tetangga saja, walaupun dia seorang musyrik min ahlil kitab, walaupun dia tidak seagama dengan kita. Jadi ya, siapapun tetangga kita harus kita perlakukan baik ya, sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wabnis sabi wa ma malakat aymanukum ya.
tetangga itu harus tetap berhak mendapatkan kebaikan walaupun dia tidak seagama dengan kita. Ya, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali untuk memuliakan seorang tamu atau tetangga. Kata Nabi, man akrama jarahu wajabat lahul jannah wa man ada jarahu la'anahu Allahu wal malaikatu wan nas ajma'in. Ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man anfaqa 'ala ad-dhaifi dirhaman fa ka'annama anfaqa alfa dirhamin fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya 'ala ad-dhaifi kepada tamunya dirhaman walaupun hanya 1 dirham, fa ka'annama maka seolah-olah ia orang yang kedatangan tamu itu anfaqa alfa dirhamin fi sabilillah, seolah-olah ia menginfakkan 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau ada tamu itu makanya seneng, jangan tidak seneng ya, seneng ya. Jangan tamunya yang ngasih duit ke kita, tapi kita sedekah ke tamu ya. Orang ketang 1 dirham itu berapa ya wis gampangannya jajan anak lah ya. Kalau bawa anaknya kasihkan ke anaknya untuk jajan, biasakan ya, walaupun 10.000 atau 5.000 dan itu berpahala besar sekali berkah besar. Seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau kedatangan tamu atau didatangi tamu itu harus bangga, harus senang ya. Kalau bisa sembelihkan sapi jangan kebesaran. Kalau sembelih sapi tidak habis ya, sembelihkan ayam lah minimal ya, minimal ayam. Punya bebek ya bebeknya, punya entok ya entok, jangan tidak sama sekali ya, paling tidak disembelihkan lah ya. Kalau tidak sembelih ya beli daging sapi atau daging kambing. Hormati, muliakan, ya kasih makan yang kenyang. Insyaallah balik itu membawa semuanya dosa-dosa orang yang ada di rumah tersebut akan diampuni kita dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ahadin ya'tihi ad-dhaifu fa akramahu illa fatahallahu lahu baban minal jannah ya. Ma min ahadin, tidaklah dari seseorang satupun ya'tihi yang kemudian dia kedatangan ya, aihi maksudnya seorang, ad-dhaifu tamu, fa akramahu maka ia ya orang yang kedatangan tamu itu memuliakannya, illa kecuali fatahallahu lahu baban, Allah akan membukakan baginya, bagi orang yang memuliakan tamu tadi, baban ya beberapa pintu minal jannah daripada surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikayah anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza ja'ahu dayfu qama bi nafsihi yakhdimuhu faqila lahu fi dhalik faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al malaikatu yaqumuna fi manzilihi fihi dayfu fa ana astahyi an ajlisa wal malaikatu qaimun ya. Bahwa ada satu kisah ya sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana idza ja'ahu ya, sahabat Nabi itu tak kala didatangi ya, Umar didatangi ad-dhaifu seorang tamu, qama bi nafsihi maka dia menyambutnya dengan berdiri ya. Ada tamu nih mau datang, maka dia sudah menyambut ya. Kalau kita keluar rumah ya di depan pintu atau di depan pintunya nyambut ya. Kalau kita sudah tahu mau kedatangan tamu, kita sambut. Qama dengan berdiri menyambutnya itu. Yahdimuhu kemudian menghidmahinya ya menghidmahinya, menghormatinya, yang memberikan mempersilakan masuk, mempersilakan duduk, mempersilakan makan. Kasihan kalau tidak silakan makan, tidak mau makan ya. Ya ada tata keramanya juga ya, namun enggak masa tamu langsung masuk ke dalam langsung makan ya, tidak mungkin ya. Ya jadi kita juga harus tahu ya, harus mempersilahkan ya yahdimuhu. Sahabat Umar ini kemudian ya berkhidmat kepada tamunya, faqila lahu kemudian
berkata kepadanya, fi dzalika faqala, ya, kenapa kamu yang seperti faqala, ya. Kemudian Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, al malaikatu yaqumuna, bahwa para malaikat itu berdiri, fi manzilihi, ya, di dalam rumahnya, fihi, ya, di dalam rumah, fihi, yang ada di dalamnya itu dhaifun, ya, apa? Tamu. Jadi malaikat itu memuliakan tamu dengan berdiri. Ya, kalau ada kok rumah kedatangan tamu, malaikat juga ikut berdiri. Fana astahyi, maka saya malu, an ajlisa, kalau saya duduk sedangkan para malaikat qaimun berdiri menyambut tamu, walaupun kita tidak tahu. Ya, maksudnya mungkin ketika Rasulullah bertamu, ya, berkunjung pada para malaikat juga seperti itu, maka Rasulullah akan berdiri dan malaikat juga akan berdiri, ya, untuk mengkhidmati tamu, ya, memuliakan tamu, ya. Jangan seolah-olah tidak tahu kalau ada tamu, ya, malah pergi. Ya, takut kerepotan. Ya, kalau kita tidak punya apa-apa, ya paling tidak sudah air bening saja, ya, air bening keluar untuk membasahi. Mungkin dia bertamu ke situ karena haus atau kepanasan, ya. Ya, kalau ada kulkasnya, ya keluarkan yang dingin supaya segar. Ya, kalau ada kulkasnya isinya banyak, keluarin semuanya, ya. Ya, toh tidak akan dimakan semuanya. Tetapi tujuannya adalah untuk hikmah hurmatil dhaif, untuk memuliakan tamu, supaya tamu itu senang, ya, supaya tamu itu bunga lah, ya, gembira, ya, merasa dimuliakan, merasa dihormati seperti saudaranya padahal teman biasa dan lain sebagainya. Jadi mereka bangga dan senang. Nah, menyenangkan saudara kita seiman itu adalah satu bentuk amalan yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tamu, yang dalam banyak hadis yang sahih yang masyhur itu banyak sekali, ya, mengatakan tentang kemuliaan tamu. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan, ya, masih tentang hal itu. Anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala, akhbarani Jibril alaihi salam faqala inna ad-dayfa idza dakhala ala akhihi al-muslim dakhalat mahu alfan barakatin wa alfu rahmatin wa ghafarallahu dunuba ahli dzalikal bait walau kanat dunubuhum aksara min zubadil bahri wa waraqatil ashjar wa atahu Allah ta'ala sawaba alfa syahidin wa kataba lahu bi kulli luqmatin akalaha dhaifu sawaba hajjatin mabruratin wa umratin maqbulatin wa banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah. Masyaallah. Di beritahu, ya, akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabari, ya, ya, aku dikabari oleh malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, berkata malaikat Jibril, inna dhaifa, sesungguhnya tamu itu idza dakhala ala akhil muslim, ketika masuk di rumahnya orang muslim, saudaranya yang muslim, dakhalat mahu al barakatin, maka tamu itu masuk, ya, bersama dengan 1000 barokah, wa alfu rahmatin, dan 1000 rahmat, wa ghafarallahu dzunuba ahli dzalikal bait, dan Allah mengampuni dosa-dosa ahlul baitnya, ya, tuan rumahnya, walau kana dzunubahum aksaru min zubadil bahri, walaupun dosanya itu dosa ahli baitnya, ahli rumahnya itu lebih banyak daripada buih di lautan, wa waraqatil asjar, dan daun-daunan yang ada di pohon, wa atahu Allah ta'ala sawaba alfu syahidin, dan Allah akan memberinya pahala seperti 1000 orang mati syahid, wa taqabbalahu bi kulli luqmatin akalaha ad-daifu sawaba hajjatin mabruratin, dan ketika tuan rumah itu, ya, memberi makan bikulli luqmatin, maka setiap lukmahnya, setiap lukmah itu, ya, suapan, 1 puluhan, bahasa Jawanya 10-an, ya,
min zubadil bahri, luqmatan akalah yang dimakannya ad-dhaifu, ya, oleh seorang dhaif, oleh seorang tamu, sawaba hajjatin mabruratin, maka diberikan pahala hajjatin mabruratin, seperti orang haji yang mabrur, yang baik, wa umratin maqbulatin, dan umrah yang diterima, wa banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah, dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi seorang ahli baitnya madinatan fil jannah, ya, kota di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man akrama dhaifan, dan barang siapa yang memuliakan tamu, maka annama akrama sab'ina nabiyan, maka seolah-olah ia seperti memuliakan 70 nabi. Kanzul Ahbab, ya, dan kitab Kanzul Ahbab, ya, ini adalah kemuliaan, ya, yang kita juga harus melakukan perbuatan baik, bukan hanya dengan birrul walidain, bukan hanya dengan kedua orang tua kita saja, tetapi juga yang berkaitan dengan hal, ya, tetangga ataupun sahabat-sahabat, teman-teman daripada orang tua kita, karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kebaikan itu ternyata sangat besar sekali pahalanya, sangat banyak sekali barokahnya. Makanya dalam kitab Nawawi ini seperti dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim salah satu mendapatkan gelar Khalilullah itu adalah karena suka makan dengan tamu. Kalau tidak ada tamu, dia cari sendiri jalan untuk makan bersama, karena tahu fadilahnya itu makan, ya, kali kemarin makan untuk sholat supaya kuat ibadahnya, ya, karena penting. Kalau orang tidak makan sekuat apapun pastilah lemes, ya, kalau sudah lemes pasti tidak kuat ibadah, tidak semangat ibadahnya. Dan beri makan itu bukan hanya tujuan lalu menyenangkan aja, tapi supaya mereka itu juga kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pahalanya diberikan pahala yang besar. Makanya para sahabat dulu itu kalau kedatangan tamu, apalagi tamunya itu Rasulullah, senang sekali, ya. Walaupun tidak ada, pokoknya disembelihin. Kalau di sana kan ya sudah lazim atau sudah biasa, ya, kalau ada tamu disembelihin unta atau kambing, paling kecil kambing, ya. Kalau yang kaya yang besar ya unta, ya. Kalau kambing itu di sana dimakan orang 4 habis nih. Kita orang satu RT, satu kampung baru habisnya. Ya, takut kan kolesterol, asam urat. Tahu obatnya orang sana tidak tahu apa, ya. Tidak asam urat, ya. Ya, luar biasa, karena makanan yang disukai oleh Rasulullah, maka makanan itu akan menjadi mulia, makanan itu akan menjadi obat, ya, karena berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paling tidak ya kalau kita nirulah, kalau tidak bisa seekor unta, seekor kambing, ya, seekor ayam. Tidak punya ayam ya belilah di tetangganya, ya. Masa tidak bisa 1 kilo paling 20 ribu. Ya kalau tidak bisa sama sekali, ya apa yang ada saja, ya, apa yang ada, ya. Nah, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dulu ketika ada seorang perempuan yang datang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengundang Rasulullah untuk makan, tapi ternyata Rasulullah mengajak seluruh, ya, pasukan yang ada. Bingung, ya Rasulullah, saya malu nanti, ya Rasulullah, saya cuman menyembelih kambing kecil yang kurus, hanya cukup untukmu, ya. Kalau semuanya sudah, tenang saja, nanti kamu masak, jangan kamu buka, ya, sebelum saya buka, ya. Oleh Rasulullah, kemudian ya dibuka oleh Rasulullah, dimakan oleh Rasulullah sebentar, dicicipi, kemudian barokah, ternyata bisa memenuhi semua daripada sahabat-sahabat Nabi, ya, dalam peperangan itu, yaitu berkahnya, ya, barokahnya, ya, mengundang tamu, mendapatkan banyak berkah, ya. Makanya kalau ada tamu itu harus senang, mukanya harus senang, jangan merasa diganggu ataupun apa, ya. Tapi tamu juga harus ngerti, jangan bertamu malam-malam, tengah malam bertamu, tamu kurang ajar.
Ya waktunya istirahat. Ya harus ngerti lah, sama-sama harus ngerti. Ya, kecuali memang tamunya lagi pergi jauh ya dia memang tidak ada tempat ya harus malam ya kita harus juga tetap melakukannya dengan baik ya khidmat dengan baik memuliakannya dengan baik. Mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada barokahnya dari apa yang telah kita baca. Mudah-mudahan paling tidak kita kalaupun tidak bisa meniru semuanya ya paling tidak kita bisa mengambil sedikit pelajaran ya bagaimana cara kita memuliakan kedua orang tua kita dan juga memuliakan teman-teman kedua orang tua kita juga para tetangga kita. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walaupun mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.